Assalamualaikum, nama saya Asti Nur Aprianti. Di sini saya mau ngejelasin tentang sejarah kolonialisme dan imperialisme. Sebelum itu, karena background saya itu kan Museum KAA atau Konferensi Asia Afrika. Di sini saya mau ngejelasin sedikit tentang tujuan atau manfaat dari museum ini, museum yang ada di Bandung ini. Pertama ya, yang pasti untuk mempererat dan menjalin solidaritas yang tinggi antara negara Asia dan Afrika. Kedua itu eh, meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara Asia dan Afrika. Menjalin kerukunan antara umat beragama di wilayah Asia dan Afrika hingga memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Selain itu, tujuan KAA di Bandung ini untuk merancangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing dan terakhir melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet dan imperialisnya. Nah, balik ke sejarah tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme itu pada mulanya dari kota Konstantinopel, kota yang merupakan kota dagang yang wilayahnya sangat strategis. Banyak barang dari Asia seperti kain sutra, rempah-rempah yang masuk ke Eropa melalui kota ini. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani yang memberatkan para pedagang Eropa seperti pajak yang sangat tinggi yang mengakibatkan sebagian orang tidak bisa berdagang. Padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa, benar-benar mahal. Akibat kesulitan mendapatkan pasokan barang dari Asia, Eropa pun akhirnya berpikir untuk langsung mencari ke sumbernya. Dimulailah penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya ke Nusantara, ke Indonesia. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama semakin ingin menguasai seluruh wilayah dengan cara menjajahnya. Nah, masuk ke pengertian kolonialisme ya. Kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah ke daerah lainnya. Maksudnya ke wilayah yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme itu umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Contohnya seperti Belanda menjajah Nusantara kita, terus Spanyol yang menjajah Filipina, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan semenanjung Malaya. Terus masuk ke pengertian imperialisme. Imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintah atau ingin memerintah dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara tersebut, negara yang dikuasainya. Nah, imperialisme itu udah ada tuh dari abad ke-18. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Ini juga kolonialisme dan imperialisme itu terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, jenis-jenis kolonialisme ada jenis eksploitasi atau menguras habis sumber daya di daerah jajahannya. Lalu ada koloni penduduk, dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal dari situ. Terus masuk ke jenis-jenis imperialisme. Pertama ada imperialisme berdasarkan waktunya. Imperialisme kuno itu muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Terus ada imperialisme modern, muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Yang kedua ada imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik di suatu negara itu. Terus imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain.
Lalu ada imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah yang strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Mungkin segitu tentang sejarah tentang kolonialisme dan imperialisme dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.